Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my English lesson with me, Mem Sartika Dewi SPD. Our lesson today is about descriptive text. Jadi, pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas teks yang menarik, yaitu teks berbentuk deskripsi. Well class, tentunya kalian sudah tahu seperti apa sih teks berbentuk deskripsi atau apa-apa saja sih yang dibahas dalam teks tersebut. Yuk kita pelajari lebih lanjut tentang deskripsi teks. Yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang definition atau pengertian dari teks berbentuk deskripsi. Kemudian social function atau fungsi sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang structure atau kerangka karangan teks berbentuk deskripsi. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas tentang linguistic features atau unsur-unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks berbentuk deskripsi. Untuk menambah pemahaman kita tentang teks berbentuk deskripsi, maka hal pertama yang harus kita pahami adalah apa sih teks berbentuk deskripsi itu? Oke, kita akan bahas the definition of descriptive text. Descriptive text is the type of text which gives description about an object, living or non-living, such as person, place, or thing, in terms of its shape, form, and characteristic. Dengan kata lain, teks berbentuk deskripsi adalah sebuah jenis teks yang di dalamnya terdapat deskripsi atau penggambaran tentang sebuah objek, baik itu benda mati atau benda hidup. Contohnya, kita mendeskripsikan seseorang, tempat, atau benda. Biasanya ketika kita mendeskripsikan orang, tempat, atau benda, yang dideskripsikan adalah bagian-bagian, bentuk, atau ciri-ciri khusus yang melekat pada orang, tempat, atau benda tersebut. Next, we are going to talk about the social function of descriptive text. Kali ini kita akan bicarakan juga tentang fungsi sosial atau tujuan teks berbentuk deskripsi. The first is to describe person, thing, animal, or a particular place. Atau dengan kata lain, tujuan dari deskriptif adalah untuk menggambarkan orang, binatang, benda, atau tempat-tempat tertentu. Kemudian, the second purpose is to inform particular thing. Yang kedua, tujuan dari deskripsi adalah untuk menginformasikan hal-hal tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini, video kita akan membahas tentang historical places atau tourism spots yang ada di sekitar kita. Setelah kita memahami pengertian dan fungsi sosial teks berbentuk deskripsi, kita lanjut akan membahas tentang structures of the text atau kerangka karangan teks berbentuk deskripsi. Ada dua kerangka karangan. Yang pertama disebut dengan identification, kemudian yang kedua disebut dengan description. Untuk mempermudah mengingat kedua kerangka karangan tersebut, maka kita menyingkatnya dengan menyebutnya ID, identification and description. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, identification. Apa sih identification itu? Identification is initial part which contain general explanation. Jadi, identification itu merupakan bagian awal, bagian perkenalan dari teks yang berisi penjelasan umum tentang objek, tempat, atau orang yang akan kita deskripsikan. Atau dengan kata lain, identification itu terletak di awal paragraf yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek yang akan kita deskripsikan. Biasanya menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti what is the place, where the place is, how does it look like, atau what makes it famous. The second structure of descriptive text is description.
Kerangka karangan yang kedua dari teks berbentuk deskripsi adalah description. Do you know what is description? Tahu nggak apa itu description? So, description contains facial characteristic of the object, place, or person being described. It can be the physical appearance, atmosphere, or other characteristic. Jadi, di bagian kedua dalam teks descriptive text disebut dengan description yang berisi penjelasan tentang ciri-ciri khusus dari benda, tempat, atau orang yang dideskripsikan. Bisa dalam bentuk tampilan fisik, suasana, atau ciri-ciri tertentu. Description it's about the characteristic. Jadi deskripsi itu tentang ciri-ciri atau sifat yang melekat pada sesuatu yang dideskripsikan. Next, we are going to talk about linguistic features of descriptive text. Lanjut ya, kita membahas tentang unsur-unsur kebahasaan atau linguistic features dari teks berbentuk deskripsi. Yang pertama, using simple present tense. Ketika kita mendeskripsikan seseorang, sesuatu, atau tempat, tenses yang digunakan adalah simple present tense atau waktu sekarang. Ada dua kalimat dalam simple present tense, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal menggunakan to be, is, and are, diikuti oleh kata sifat. Contohnya, the cat is very cute. Kemudian yang kedua menggunakan verbal sentence atau kalimat verbal yang di dalamnya menggunakan kata kerja, yaitu kata kerja bentuk pertama. Contohnya, the cars runs fast. Selanjutnya, menggunakan adjective atau kata sifat, di mana kata sifat ini digunakan untuk mendeskripsikan dan mengklasifikasi sesuatu atau benda atau seseorang yang kita deskripsikan. For example, the man is very handsome. Kata handsome merupakan kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan the man atau subjek dari kalimat tersebut. Selanjutnya, using adverb to give additional information to the behavior or characteristic of the thing being described, such as very, extremely, definitely. Jadi yang selanjutnya menggunakan kata keterangan, di mana kata keterangan ini digunakan untuk memberikan informasi tambahan terhadap ciri-ciri khusus benda, orang, atau tempat yang kita deskripsikan. Contohnya menggunakan kata very, extremely, atau definitely. For example, in sentence dalam kalimat contohnya, the man is very handsome. Kata very untuk memberikan informasi tambahan tentang laki-laki yang tampan. Kemudian yang terakhir menggunakan linking verb seperti be. Contohnya is and are. Atau dengan menggunakan kata appear, smell, grow, sound, taste, and etc. For example, the man is very handsome. Jadi, to be is merupakan linking verb yang digunakan dalam kalimat descriptive text. Next, we continue to the example of descriptive text. Kita lanjut ke contoh teks berbentuk deskripsi ya. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu tempat wisata yang paling terkenal di Indonesia, yaitu tentang Komodo Island. Berdasarkan teori yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa ketika kita mendeskripsikan sesuatu, tempat atau seseorang, ada dua kerangka karangannya yang disebut dengan ID, identification and description. Berdasarkan teks berbentuk deskripsi tentang Komodo Island, paragraf pertama merupakan identification. Mengapa? Karena pada paragraf pertama lebih banyak membahas tentang pengenalan secara umum, informasi-informasi umum tentang Pulau Komodo. Contohnya ada pada kalimat, Komodo Island is located between Sumbawa and Flores along western Nusa Tenggara Timur and is popular for the presence of a giant monitor lizard known as Komodo dragon. Kemudian yang kedua disebut dengan description. Description ini dimulai dari paragraf 2, 3, dan 4. Pada struktur yang kedua ini, di description,
lebih banyak membahas tentang special characteristic atau ciri-ciri khusus dari Komodo Island, kemudian physical appearance atau tampilan-tampilan fisik dari Komodo Island, kemudian yang terakhir adalah atmosfer atau suasana yang ada di Pulau Komodo. Selanjutnya kita akan membahas tentang linguistic features of descriptive text atau unsur-unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks berbentuk deskripsi. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Ini ditandai dengan kalimat yang diberi warna hijau. Contohnya, Komodo Island is located between Sumbawa and Flores. Kemudian yang kedua, menggunakan kata sifat atau adjective yang ditandai dengan kata atau kalimat yang dicetak berwarna merah. Contohnya pada kata popular, arid, rugged, barren, atau beautiful. Selanjutnya, menggunakan kata keterangan. Ditandai dengan kata yang dicetak berwarna ungu. Contohnya dalam teks ini adalah inarguably atau relatively. Kemudian yang terakhir, menggunakan linking verb, yaitu dalam bentuk be, is, and are, atau menggunakan kata appear, behave, sound, etc. Nah, di contoh kali ini tercetak berwarna biru. Well class, that's our lesson today. I hope you all understand. Demikian ya penjelasan materi kita kali ini. Mudah-mudahan kalian paham semuanya ya. Don't forget to send me questions if you find anything difficult. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.